Prodi Pendidikan Agama Kristen Pemekaran. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Halo semuanya. Halo. Oke, gimana kabarnya minggu ini? Sehat, baik. Oke, baik. Sebelum kita mulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Akan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu di mana Engkau akan menolong kami dan menolong kami perjalanan kita. Tuhan, sebentar lagi akan mengadakan pembelajaran kami dari Tuhan Yesus. Dalam Engkau bersama-sama dengan kami memintai supaya kami bisa mengerti apa yang akan dijelaskan dan mengerti oleh aku. Terpuji nama Tuhan Yesus dan sekarang sampai selamanya. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar dengan judul kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Baik, kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Kita mengambil dasarnya di dalam Alkitab, yaitu di Matius pasal yang ke-16 ayat 4 dan mengatakan di sana kita sebagai murid Kristus. Dilanjut lagi di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Di sana dijelaskan kita sebagai bangsa yang dipilih Allah. Yang kedua, umat kepunyaan Allah. Kita sebagai umat Kristen adalah umat kepunyaan Allah, milik Allah. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus adalah kita dikuduskan oleh Allah sendiri. Yang keempat, imamat yang rajanya. Kan bisa membacanya di Matius pasal 16 ayat 24 itu. Yang pertama kita bahas tentang murid Kristus. Kita berbicara mengenai kualitas hidup seorang murid. Apa saja kualitas kita sebagai seorang murid? Yaitu menyangkal diri. Artinya kita mengeluarkan kebiasaan yang buruk dan mengikuti Kristus. Yang kedua, kita memikul salib. Artinya memikul penderitaan kita. Jadi dalam kehidupan kita kadang kita nggak mau memiliki namanya penderitaan. Kita tidak mau memiliki namanya suatu penderitaan hidup. Jadi kita tidak boleh jauh dari penderitaan hidup. Pasti penderitaan hidup ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyuruh kita untuk memikul salib. Sebagai murid Kristus, kita harus memikul salib kita. Yang ketiga, mengikut Kristus. Nah, ini yang saya lakukan. Kita sebagai umat Kristus dipilih, kita harus mengikut Kristus. Selanjutnya, bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, kemudian kita dikaruniakan Allah dan didasarkan pada kasih karunia. Yang pertama adalah kasih karunia. Yang kedua, kedaulatan Allah sendiri. Yang ketiga, sifat kekekalan. Dan yang keempat, di dalam dan melalui Kristus. Kita dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi dalam kehidupan kita harus menjadi murid Kristus itu karena kita sudah dikaruniai kasih dari Allah. Yang terpenting adalah poin yang keempat itu di dalam dan melalui Kristus. Kita dipilih sebagai murid Kristus di dalam dan melalui Kristus sendiri. Kita bisa membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan di dalam Roma juga pasal 8 ayat 4. Yang ketiga, kita membahas tentang fungsi persahabatan dalam tidak kehilangan identitas kita dengan orang lain. Yang pertama, prinsip persahabatan menurut ajaran Kristiani. Yang pertama, melayani dan tidak merendahkan diri. Artinya kita harus melayani orang lain dan tidak merendahkan diri orang lain dan diri kita sendiri. Kadang orang dalam sistem persahabatan mereka merasa sombong, angkuh dengan orang lain. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Kristiani. Yang kedua, saling mengasihi. Ini sudah jelas sekali. Kita ditekankan untuk
untuk saling mengasihi orang lain. Karena kenapa? Yesus sendiri sudah duluan mengasihi kita. Kemudian, apa contoh persahabatan dalam Alkitab? Kita bisa membaca di 1 Samuel pasal 18 ayat 21 diceritakan di sana persahabatan antara Yonatan dan Daud. Nanti anak kami semua bisa membacanya di 1 Samuel pasal 18 ayat 18 sampai 21. Selanjutnya, sistem bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, yaitu sistem berpacaran. Bapak mau bertanya kepada anak kami semua, apakah dalam ajaran Kristen kita bisa atau diperbolehkan berpacaran? Anak kami itu atau yang kecil bisa memberikan jawaban. Tidak diperbolehkan. Kalau di zaman dulu memang kita tidak diperbolehkan, bahkan di suku Nias pun tidak diperbolehkan untuk berpacaran. Karena kenapa di adat orang Nias itu sangat ketat. Dan sekarang kita diperbolehkan berpacaran itu sah-sah saja, asalkan kita mengetahui orientasi berpacaran itu ada dua, berorientasi pada keinginan daging. Artinya kita jangan jatuh dalam keinginan daging itu. Boleh berpacaran boleh, tapi kita jangan jatuh dalam keinginan daging. Yang kedua, berorientasi kepada Allah. Kita harus berorientasi kepada Allah dan menjauhi keinginan daging. Selanjutnya, dalam beberapa pertama Alkitab dalam berpacaran, kita harus seiman. Pertama, kita harus seiman. Kita harus membaca di 1 Korintus itu pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, menjauhkan diri dari pencobaan. Karena kalau berpacaran, kalau mereka sudah lama pacaran, mereka lupa dengan dirinya sendiri. Bahkan mereka melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dengan pasangannya. Bahkan ujung-ujungnya mereka melakukan hal pencabulan, hamil di luar nikah. Itu tidak boleh dilakukan oleh remaja-remaja Kristen atau orang Kristen pada hari ini, pada saat ini. Oke, selanjutnya, bagaimana cara sistem berpacaran dalam ajaran Kristen? Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, dilandasi dengan kasih yang tulus. Dalam berpacaran kita harus memiliki kasih yang tulus antara pasangan kita. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka. Artinya tidak ada yang perlu disembunyikan dalam sistem berhubungan dalam berpacaran. Yang keempat, saling membangun dalam pertemuan rohani kita. Dalam pertemuan rohani kita, artinya kita harus saling bekerja sama, membangun relasi yang baik dalam perrohanian kita. Contohnya mengajar pasangan kita untuk beribadah dalam kegiatan pelayanan yang lain dan lain-lain. Yang kelima, bertanggung jawab dalam perkataan dan perbuatan. Jadi sudah jelas sekali dikatakan di sini. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pasangan untuk menentukan pilihan yang berbeda. Yang selanjutnya, hidup sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Identitas orang percaya ditunjukkan dalam yang pertama, cara bersilaturahmi, menjalin relasi, memperhatikan orang lain. Artinya kita harus memperhatikan orang lain, kita tidak boleh egois. Contohnya kita dalam berhubungan bermasyarakat, kita harus memperhatikan orang lain. Kita jangan mengucilkan orang lain. Kadang orang dia sudah kaya, tapi meninggalkan orang lain yang susah. Kita harus memiliki sifat empati kepada orang lain. Kalau orang lain membutuhkan kita harus membantunya. Itu adalah sifat atau ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Yang ketiga, kita bisa membacanya di dasar Alkitab di Matius pasal 10 ayat 16. Diajarkan Yesus tentang hidup di tengah-tengah bermasyarakat. Baik anak kami semua, dari pemaparan yang kita pada hari ini, mungkin anak kami ada yang kurang mengerti, dipersilakan untuk bertanya. Ada Pak saya. Baik, anak kami Yuliani. Kenapa di dalam berpacaran itu di zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan yang tidak baik dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kenapa bisa?
Tolong dijelaskan. Ya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Baik. Bapak akan langsung menjawabnya dengan pertanyaan anak kami Yudhiyani tadi. Mengapa di zaman sekarang ada banyak orang yang pacaran melakukan hal-hal yang tidak baik yang tidak sedengan ajaran Kristen? Yang pertama, mereka tidak takut akan dosa, tidak takut akan Allah, tidak takut ujung-ujungnya mereka lakukan itu adalah dosa. Mengapa? Zaman sekarang kadang orang yang berpacaran mereka hamil di luar nikah. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan dosa, tidak takut akan Allah. Mereka tidak memiliki iman yang tumbuh kepada Allah. Maka mereka memiliki hal-hal yang bersifat daging. Dosa itu selalu mengikuti kita. Jadi upaya kita harus menjauhi keinginan daging itu. Seperti itu. Jawaban dari Bapak mungkin sudah cukup untuk dipahami. Baik, demikian pemaparan materi hari ini. Dan di halaman 12 itu ada soal sebanyak 5 soal dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Yang ada kita lakukan nanti hukum. Baik, mari kita untuk pembelajaran hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesediaan kami bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Biarlah kami bisa mengerti pelajaran yang kami terima dan kami jelaskan. Puji nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selamanya. Amin.